Kembali bertemu, Ipana segera memanggil Fitri untuk mempertanyakan tentang proposal itu. Kenapa bisa ada proposal peternakan yang masuk ke dalam perusahaannya? Itu dia sudah beberapa kali mengajukan proposal, Nona. Awalnya meminta bantuan usaha, lalu sekarang saya baca untuk membantu pembangunan kandang peternakan yang cukup besar. Mereka ingin kita yang menangani proyek ini, ucap Fitri menerangkan. Pembangunan kandang ternak yang besar. Sebelumnya apakah ayah menerima pembangunan seperti ini? Tanya Ipana mengernyit. Belum, Nona, karena ini proyek kecil. Biasanya Tuan Irfan mengalihkannya ke cabang perusahaan, Nona. Saya berpikir tidak ada salahnya untuk melihat proposal itu terlebih dahulu, karena melihat kegigihan dari pemiliknya, Nona, ucap Fitri sedikit takut. Ini saya tandai dulu. Tolong atur pertemuan saya dengan pemilik peternakan ini, ucap Ipana. Baik, Nona, silakan. Baik, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, ucap Fitri keluar dari ruangan Ipana. Apa itu dia? Bukankah dulu dia merencanakan beternak ayam? Kalau dilihat ini cukup banyak dan diperlukan bangunan yang besar untuk menampung semua ayam ini. Tuhan, bisnis properti sebesar ini harus menangani kandang ayam juga, ucap Ipana tidak menyangka. Tidak mau ambil pusing, ia memilih untuk memeriksa berkas yang lain dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan nantinya. Hingga jam istirahat pun tiba, Ipana menggeliat merenggangkan tubuhnya yang terasa kaku karena terlalu lama duduk dan memeriksa semua berkas itu. Aku lupa kalau tadi pagi nggak bawa bekal, ucap Ipana kesal. Ia segera meraih ponselnya dan hendak menghubungi ibundanya. Namun Fitri lebih dulu masuk dengan membawa satu kantong makanan yang entah datang dari mana. Maaf mengganggu waktunya, Nona. Saya membawa kiriman dari Karen's Chicken. Ownernya sendiri yang datang untuk mengantarkan makanan itu. Kebetulan Anda tidak ada jadwal hari ini. Bagaimana kalau pertemuan dengan owner Karen's Chicken diadakan siang ini jam 2, Nona? Tanya Fitri. Apa masih ada berkas yang akan saya periksa? Ada sedikit lagi, Nona. Baiklah, tolong diatur ya, Mbak, ucap Ipana. Baik, Nona. Fitri meletakkan bungkusan itu di atas meja Ipana, lalu pergi meninggalkan ruangan. Ipana seolah tidak peduli, ia kembali menghubungi Fajira untuk meminta mengirimkan bekal ke kantornya. Lama menunggu, bekal yang tidak kunjung datang. Ipana sedikit tergiur melihat tote bag yang ada di hadapannya. Ia mengambil bungkusan itu dan membukanya, melihat apa yang dikirimkan oleh owner ayam itu. Selamat menikmati, Nona muda. Semoga kita bisa bertemu nanti. Selamat juga atas jabatan baru Anda. Sebut spesial tanpa micin dan bahan aneh lainnya. Semoga Anda menyukainya, ucap Ipana mengernyit sambil membaca secari kertas yang ada di dalamnya. Apa itu kamu? Batin Ipana tersenyum. Ia membuka makanan itu. Ada beberapa jenis seafood yang dibalur dengan saus. Ada 2 potong paha ayam yang besar dengan saus barbecue. Tak lupa dengan nasi yang terpisah. Gila, apa aku disuruh mukbang makan sebanyak ini? Dengus Ipana. Tok tok, masuk, ucap Ipana dari dalam. Permisi, Nyonya CEO, saya datang membawa pesanan Anda dari Kerajaan Dirgantara, ucap Pak Sakti mendrama. Bapak kenapa lama? Dede udah lapar tahu, ucap Ipana cemberut. Maafkan atas keterlambatan saya, Nona CEO, ucap Pak Sakti terkekeh sambil meletakkan bekal Ipana di atas meja. Apa Nona begitu merasa lapar setelah mengemban jabatan baru? Tanya Pak Sakti usil. Bapak, aku dapat kiriman dari orang tadi. Apa motorku sudah datang? Tanya Ipana. Sepertinya belum, Nona. Belum, ini sudah terlambat 1 minggu, keluh Ipana kesal. Coba Nona hubungi lagi, mana tahu masih diproses di bagian bea cukai, ucap Pak Sakti. Iya, nanti saja saya minta tolong sama Pak Manju, ucap Ipana. Kalau begitu saya pamit dulu, Nona CEO. Pak, apa Bapak mau saya marah karena memanggil seperti itu? Ucap Ipana dingin. Maaf Nona, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, Nona. Ucap Pak Sakti terkekeh dan sedikit takut. Terima kasih Pak, ucap Ipana. Sama-sama Nona CEO, ucap Pak Sakti lari terbirit keluar dari ruangan Ipana. Astaga, ucap Ipana menggeleng.
Ya memang seperti itu dengan Pak Sakti yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Ia memakan bekal yang dibungkus oleh Pajira sambil mencicipi seafood yang ada di hadapannya. Ah, kalau ini memang dia, masakannya tidak pernah berubah sedikit pun. Ucap Ipana tersenyum dan segera menghabiskan makanannya. Nona, owner dari Karen's Chicken, sudah datang. Bukan, lebih tepatnya beliau sudah menunggu sejak tadi, ucap Fitri. Sudah jam 2 ya? Langsung bawa ke sini saja mbak, ucap Ipana. Baik Nona. Ipana membereskan pekerjaan yang masih tersisa. Ia mematut diri di depan cermin besar yang ada di ruangan itu sebelum menyambut tamu kali ini. Semoga saja memang kamu yang datang, batin Ipana. Tok tok, masuk, ucap Ipana. Permisi Nona, ucap Fitri masuk ke dalam ruangan dan diikuti oleh 2 orang di belakangnya. Dek, pandangan mata tajam Ipana terkunci kepada salah satu dari mereka. Begitu juga dengan laki-laki tampan yang tersenyum tipis menatap Ipana. Silakan duduk Tuan Karensa, ucap Ipana setelah sadar dari keterdiamannya. Terima kasih Nona Ivana, ucap Karensa tersenyum. Mereka duduk di atas sofa yang ada di dalam ruangan itu dengan perasaan canggung namun tetap profesional. Apa kabar Anda Tuan? Tanya Ivana. Saya baik Nona, Anda sendiri apa kabar? Tanya Karensa dengan berani dan menatap Ivana. Baik, saya baik, ucap Ivana. Ah iya, bagaimana makanan yang saya kirim, apa enak? Tanya Karensa tersenyum. Ya enak, masih sama seperti dulu, tapi belum saya habiskan karena itu terlalu banyak, maaf, ucap Ivana. Karensa datang bersama dengan asistennya yaitu Nafisha. Gadis itu hanya mengenit mendengar percakapan antara Ivana dan atasannya. Tidak masalah Nona. Mereka tersenyum tipis sambil menunduk hingga Obe datang membawa beberapa cemilan dan minuman untuk tamu Ivana siang ini. Jadi apa yang bisa kami bantu? Sepertinya Anda sangat gigih untuk memasukkan proposal ke perusahaan ini, tanya Ivana serius. Iya Nona, mungkin Anda sudah membaca sedikit isi proposal saya. Beruntung tahun ini jumlah ternak kami membludak, baik itu ayam, sapi, kambing, dan beberapa jenis kerang. Saya memiliki lahan kurang lebih seluas 7.000 meter persegi. Di sana saya harus membangun kandang yang modern agar ternak saya bisa lebih nyaman dan pastinya bisa menghasilkan lebih banyak uang, ucap Karensa menjelaskan. Hanya itu, apa ada blueprintnya? Tanya Ipana. Belum, tetapi saya sudah memiliki beberapa gambaran bagaimana bentuk bangunan yang saya inginkan, ucap Karensa. Baiklah, mungkin ini bisa saya pertimbangkan kembali, ucap Ivana. Mereka membicarakan hal yang berkaitan dengan pembangunan kandang peternakan. Ivana juga memanggil arsitek khusus untuk membuat blueprint sesuai dengan yang diinginkan oleh Karensa. Mungkin cukup saya rasa, ucap Ivana setelah berdiskusi selama 2 jam. Iya, semoga hasilnya memuaskan karena peternakan ini akan saya berikan kepada calon istri saya nanti, ucap Karensa. Wah, berarti istri Anda begitu menyukai ayam ya? Ucap Ivana tersenyum tipis. Tidak, dia lebih menyukai seafood, ucap Karensa membuat Ivana termagu. Namun ia tidak mau terlalu merasa dengan ucapan pria tampan itu. Semoga istri Anda bisa senang nanti menerima hadiah ini, ucap Ivana menjabat tangan Karensa. Saya sangat berharap dia bisa menerima saya apa adanya, ucap Karensa lirih sambil menatap Ivana penuh arti. Semoga saja, ucap Ivana menatap mata Karensa dengan sendu. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu Nona. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Saya tidak menyangka jika saya mendapatkan kesempatan menjadi salah satu klien perusahaan besar milik Anda, ucap Karensa tersenyum manis. Semua orang memiliki kesempatan yang sama di waktu yang berbeda. Semoga Anda sukses selalu, ucap Ivana tersenyum sambil mengantar Karensa dan Nafisha keluar. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda Nona. Apa kita bisa berbicara berdua? Tanya Karensa hati-hati. Boleh, tapi saya tidak bisa lama, ucap Ivana. Karensa meminta Nafisha untuk pulang terlebih dahulu. Gadis itu merenggut sebal dan keluar dari ruangan Ivana dengan membawa berkas-berkas mereka. Begitu juga dengan Fitri yang mengerti dengan ucapan Ivana tadi. Nana, panggil Karensa lembut. Jangan sapa aku, sungguh aku begitu membencimu, ketus Ivana sambil menatap Karensa dengan tajam.